Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan lagi mengkaji kitab Lubabul Hadis. Masih di bab 1, bab Fadilatul Ilmi wal Ulama. Ini sekarang kita akan membaca hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh naumul alimi utawi turune wong alim iku afdalu luweh utama, luweh apik, luweh becik min ibadatil jahili ketimbang saking ngibadahe wong jahil, wong bodho, wong sing gak duwe ilmu. Nah ini. Jadi Kanjeng Nabi dawuh bahwa tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Jadi apabila ada orang alim itu kok tidur dan ada orang jahil itu kok ibadah, maka orang alim yang tidur itu masih lebih baik, lebih utama daripada orang jahil yang ibadah tadi. Nah, kok bisa orang tidur kok lebih baik, lebih utama daripada orang yang ibadah? Nah, ini perlu menarik untuk kita ketahui. Jadi gini, orang alim itu kalau tidur itu juga didasari ilmu, bahasanya dingilmoni gitu. Dingilmoni, enggak asal tidur gitu. Nah, sementara orang jahil yang ibadah bisa jadi ibadah itu tidak tepat atau tidak pas. Kalaupun misalnya secara syara, secara fikih itu misalnya sholat sunat atau sholat apalah itu benar ya, katakanlah benar, mulai syarat rukunnya benar tuh, sampai salam itu enggak batal gitu. Tapi dia jahil, dalam artian ya pokok centak-cenduk gitu, tapi enggak tahu sholat itu bagaimana, hakikatnya bagaimana tuh. Terus sementara ada orang alim yang tidur, jadi misalnya di satu tempat, entah di musola ataupun di manalah, atau di masjid misalnya itu. Ada orang alim tidur di situ, terus ada orang jahil kok ingin ibadah di sebelahnya orang alim. Itu yang masih bagusan orang alim yang tidur itu. Kenapa? Karena orang alim itu semua tingkahnya, semua perbuatan didasari dengan ilmu. Nah, kalaupun misalnya dia tidur, maka tidurnya itu enggak sekedar tidur kayak tidurnya orang awam atau orang jahil. Tapi tidurnya itu diniati. Niatnya apa? Ya paling enggak diniati apa? Pertama, memberi hak, menunaikan haknya badan, haknya awak. Ini kan badan itu juga punya hak untuk istirahat. Makanya tidurnya orang alim ya pertama memberi haknya badan untuk istirahat. Kalau enggak diistirahatkan ya kan capek juga itu. Bukan sekedar tidur ngelepus lah itu. Yang kedua, tidurnya orang alim ini juga didasari ilmu juga. Kenapa? Iya. Kalau tadi yang pertama menunaikan haknya badan. Yang kedua, tidurnya ini juga dalam rangka untuk mengurangi aktivitas yang sekiranya itu tidak berguna, enggak manfaat, misalnya ngobrol kesana kemari, bahkan kok ngerasani wong, maka ya mending dia tidur. Dengan tidur dia tidak maksiat, dia tidak ngerasani orang, dia tidak merugikan orang, seperti itu. Jadi tidurnya itu untuk menghentikan potensi keburukan yang ada pada dia pada saat itu. Makanya ya tidurnya juga otomatis juga lebih baik gitu. Terus berikutnya,
tidurnya orang itu lebih baik daripada orang yang punya ilmu? Ya, karena itu tadi, orang alim itu dalam segala hal itu didasari ilmu. Didasari ilmu. Sementara orang jahil, orang bodoh itu ibadahnya itu ya sekedar ya seperti ya ibadah, kalaupun bagus ya minimal ya sekedar untuk melepas taklif, yakni melakoni perintah itu aja. Tapi untuk apa dia beribadah sesungguhnya, dia kurang paham. Misalnya sholat lah misalnya, kenapa kok dia tuh sholat? Ya karena sholat itu kewajiban, kan menutok itu sudah bagus. Tapi bagi orang lain kan nggak seperti itu. Kenapa kita sholat misalnya? Ya sholat emang karena pertama emang perintah Allah. Kedua emang sholat adalah atau ibadah itu adalah satu hak Allah atas seorang hamba. Bukan karena yang lainnya, karena kita menunaikan haknya Allah atas kita. Jadi diilmuni, dalam ibadah pun juga diilmuni. Bahkan dalam makan pun orang alim juga diilmuni. Sehingga dalam segala gerak-geriknya orang alim itu didasari dengan ilmu yang pas. Beda dengan orang yang jahil. Makan saja misalnya, kalau makan, orang alim juga beda makanya dengan orang jahil. Orang alim untuk makan itu nggak sekedar nuruti nafsu, tapi apa? Ya tadi dia memberi haknya badan biar kuat, ya diberi makan. Untuk apa? Untuk ibadah lagi. Jadi makannya orang alim itu bukan sekedar menuruti nafsu, kenyang, enggak. Beda dengan orang jahil. Orang jahil sementing mangan kenyang dengan serba yang enak-enak. Tapi orang alim tidak. Itu ngilmuni lah itu. Nah, jadi oleh karena itu ya ibadahnya orang jahil, nah itu dengan dibandingkan dengan tidurnya orang alim itu masih mending tidurnya orang alim. Dulu juga waktu ngaji juga pernah disampaikan ada satu cerita bahwa di satu masjid itu ada seorang alim yang tidur dan juga ada orang jahil, orang awam yang sedang ibadah, misalnya sholat. Ada setan mau masuk masjid tersebut. Nah, ada orang yang lain, orang alim yang tahu setan itu, terus tanya pada setannya itu apa? Maju mundur. Akhirnya mau maju, mau masuk masjid, ada orang alim yang tidur, sementara ada orang jahil yang sedang ibadah. Tujuannya adalah menggoda orang ibadah tersebut. Tapi tahu ada orang lain yang orang alim yang sedang tidur di masjid itu, setan itu takut. Terus begitu keluar ditanya oleh orang alim yang lain itu, setan, kenapa kamu kok keluar? Ya saya niatnya mau menggoda orang yang ibadah itu, tapi saya takut dengan orang yang tidur itu. Loh, kenapa kamu kok takut dengan orang yang tidur sementara kamu mau menggoda orang yang sedang sholat? Asal kamu tahu ya, itu orang yang sedang tidur adalah orang alim. Sedangkan orang yang ibadah, orang yang sholat itu adalah orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang awam. Saya gampang saja untuk menyesatkan dia, untuk menggoda orang yang sholat itu. Tapi nanti kok misalnya orang alim itu kok bangun, wah saya bisa habis nanti, kan gitu. Saya diajar oleh orang alim. Jadi setan saja masih takut ketemu dengan orang alim yang tidur daripada orang jahil yang beribadah. Ya itulah tentu karena ilmu yang dimiliki oleh orang alim itu membuat dirinya itu mulia di sisi Allah. Itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.